Situasi memanas di Lebanon cukup mengkhawatirkan akan meluasnya perang di Timur Tengah dan WNI di Lebanon pun himbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Karena situasi tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan bisa meningkatkan keamanan terhadap WNI yang berada di Timur Tengah. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha. Selamat Selamat pagi, pagi. Pak Yuda. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mbak Gloria. Ya, Pak Yuda mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa di rumah. KBRI Beirut saat ini telah meminta WNI meninggalkan Lebanon dan saat ini situasinya sudah masuk siaga 1. Seurgent apa situasinya sebenarnya? Ya, benar Mbak. Jadi kami dapat sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beirut terus memantau dari dekat situasi keamanan terakhir yang ada di Lebanon, termasuk juga negara-negara lain yang ada di wilayah Timur Tengah. Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir terdapat potensi eskalasi terhadap konflik bersenjata yang ada, utamanya yang ada di Lebanon Selatan. Nah, oleh karena itu KBRI Beirut telah kembali menyampaikan himbauan. Nah, dapat kami sampaikan sebetulnya himbauan ini bukan yang pertama kali. Beberapa kali sudah disampaikan sejak adanya konflik 7 Oktober tahun lalu, ya, ketika ada konflik di Gaza. Nah, pada saat ini kita melihat ada potensi eskalasi kembali, sebagaimana sudah disampaikan dalam pengumuman yang disampaikan oleh KB Beirut. Kita minta warga negara kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Bagi warga negara kita yang ada di Lebanon Selatan, kita minta untuk bergeser ke safe house yang ada di KBRI Beirut. Ya. Dan bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Lebanon, kita minta untuk dapat ditunda. Oke, Pak Yuda, artinya evakuasi ini masih di dalam Lebanon ya, bukan sampai harus keluar dari Lebanon begitu ya? Ya, dari rencana kontingensi yang sudah disusun oleh KBRI Beirut, ada 3 tahapan status siaga. Saat ini Lebanon Selatan ditetapkan sebagai siaga 1, artinya dalam situasi yang memang dapat membahayakan jiwa warga negara kita. Dan oleh karena itu, kita geser sementara ke KBRI Beirut. Nah, sedangkan untuk wilayah Beirut dan sekitarnya ditetapkan sebagai siaga 2. Oke, Pak Yuda, tapi kalau informasi yang kami dapatkan, penerbangan di sana sudah banyak yang di-cancel ya, karena situasi keamanan. Jadi mekanisme evakuasi mereka seperti apa? Apakah melalui jalur darat atau sebenarnya masih ada penerbangan yang bisa digunakan? Berdasarkan informasi terakhir yang kita pantau, beberapa penerbangan memang masih atau menunda penerbangannya ke Bandara Rafiq Hariri yang ada di Beirut. Namun operasional bandara masih tetap ada, outgoing flight masih tetap tersedia. Ya. Oleh karena itu, dalam konteks status siaga 2 yang ada di Beirut, ya, kami juga menghimbau kepada warga negara kita untuk dapat meninggalkan wilayah Lebanon selama penerbangan menuju keluar Lebanon masih terbuka hingga saat ini. Oke Pak Yuda, langkah antisipasi seperti apa yang saat ini sudah diambil oleh KBRI untuk melindungi WNI di sana selain meminta WNI untuk pergi ke safe house? Ya. KBRI Beirut bersama Kementerian Luar Negeri dan juga seluruh perwakilan yang ada di Timur Tengah sejak awal memang telah menyusun rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi tersebut ada beberapa langkah yang sudah ditetapkan, ya, termasuk penetapan wilayah siaga dan juga bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh warga negara kita. Saat ini berdasarkan catatan KBRI Beirut, ada 203 warga negara kita yang tinggal di Lebanon. Mayoritas ada di wilayah Beirut. Di wilayah Lebanon Selatan ada 14 WNI yang tadi kami sudah sampaikan untuk diminta bergerak dahulu atau bergeser ke safe house yang ada di KBRI Beirut. Nah, jika terjadi eskalasi lebih lanjut, tentu kita akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan rencana kontingensi dan jika diperlukan kita akan lakukan langkah evakuasi. Oke, kalau safe house ini seperti apa ya Pak? Bisa diberikan pencerahan kepada kami, karena kalau tidak salah, kalau bangunan milik diplomat itu seharusnya memiliki koordinat yang tidak mungkin diserang begitu oleh pihak asing. Nah, apakah seperti itu safe house ini? Jadi dijamin aman para WNI yang dievakuasi ke sana? Ya, tentu wilayah diplomatik itu adalah wilayah yang sesuai dengan hukum internasional
ya, Konvensi Wina 1961 dan juga 63 merupakan wilayah yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kita jadikan KBRI yang ada di Beirut sebagai safe house kita. Namun tentu dalam konteks konflik bersenjata, berbagai macam ancaman perlu kita pertimbangkan. Jadi safe house itu sebetulnya sifatnya sementara dan ketika ada eskalasi lebih lanjut, kita lakukan evakuasi keluar wilayah Lebanon. Ada beberapa rute yang sudah ditetapkan dalam rencana kontingensi, namun kami tidak bisa sampaikan detailnya di sini. Namun kita sudah rancang, termasuk bekerjasama dengan Satgas TNI yang ada di UNIFIL, yang bergabung di UNIFIL. Jadi di Lebanon Selatan ada sekitar 1.200 pasukan TNI yang bergabung dalam UNIFIL. Pak Yuda, kalau tadi Bapak menyatakan ada 203 warga negara Indonesia yang ada di sana. Apakah saat ini menurut data sudah terkumpul semua di safe house atau bagaimana? Dan perkiraan sampai kapan WNI ini harus berlindung di sana? Untuk wilayah Lebanon Selatan, tadi kami sampaikan ada 14 warga negara kita yang tinggal di Lebanon Selatan, tersebar di beberapa titik, ya, seperti di Siba, di Tir, dan juga di beberapa wilayah yang lain. Kita sudah sampaikan himbauan untuk dapat bergeser ke safe house. Namun memang informasi terakhir yang kami terima dari KP Beirut, warga kita yang ada di Lebanon Selatan masih merasa aman, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal di wilayah masing-masing. Seperti itu. Namun tentu kita sangat menghimbau untuk bisa segera bergeser ke Beirut. Sedangkan untuk warga negara kita yang lainnya yang mayoritas memang berada di Beirut, status tadi kami sampaikan status siaga 2, kita minta mereka tetap meningkatkan kewaspadaan, dapat tinggal di tempat wilayah masing-masing. Namun jika diperlukan bisa bergeser ke safe house yang ada di KBRI. Oke. Komunikasi sampai saat ini terus terjalin. KBRI terus menjalin komunikasi dengan seluruh warga negara kita. KBRI juga sudah membangun WhatsApp group untuk memantau minute by minute kondisi keselamatan warga negara kita. Dan hingga saat ini seluruh warga negara kita dalam kondisi selamat. Namun tetap dalam situasi seperti ini kita minta mereka meningkatkan kewaspadaan. Kalau dari pemerintah Lebanon sendiri Pak Yuda, apakah ada jaminan atau semacam himbauan begitu bagi warga negara asing yang saat ini masih berada di Lebanon? Yang kami pantau, beberapa perwakilan negara asing sudah menyampaikan himbauan kepada warganya untuk dapat keluar dari Lebanon selama penerbangan komersial masih tersedia. Kita akan terus pantau situasi ini. Oke, lalu dari WNI yang ada di sana ada pekerja migran, kemudian mahasiswa, tapi ada juga terutama mereka yang menikah dengan warga setempat, Pak. Nah, apakah pada saat himbauan evakuasi dikeluarkan, semua langsung menyetujui atau ada yang istilahnya tuh tidak usah evakuasi terlebih dahulu karena keluarga saya ada di sini seperti itu? Apakah ada yang seperti itu? Ya, betul Mas Iqbal. Jadi ini memang terjadi dalam proses evakuasi yang kita lakukan di beberapa titik ya sebelumnya di Sudan, di Ukraina, di Kabul. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, di situ ditetapkan bahwa kewajiban negara adalah menyelamatkan warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah yang aman. Namun evakuasi itu sendiri sifatnya by consent, artinya sesuai dengan pilihan dari masing-masing individu. Tugas negara adalah memfasilitasi. Nah, dalam konteks ini pilihan kembali kepada warga negara kita. Sebagaimana tadi kami sampaikan, mayoritas 14 WNI yang ada di Lebanon Selatan itu adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara lokal, warga negara Lebanon, dan mereka merasa masih aman. Dan bahkan sebetulnya ada beberapa dari mereka yang memang tidak ingin dievakuasi. Tentu kita hargai pilihan tersebut, ya kita tetap pantau dan monitor keselamatan. Baik, Direktur PWNI Kemenlu Yuda Nugraha. Pak Yuda, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.